Ya guys, sekarang kita lagi bareng sama salah satu barista di daerah Bandung yang lumayan cukup dikenal orang. Dia udah beberapa kali ikut kejuaraan barista juga. Dan yang lebih spesialnya dia itu perempuan. So, kita akan ngobrol-ngobrol bareng teman kita satu ini. Wira Dikanti. Selamat malam Teh Wira Dikanti. Apa kabar? Manis tuh. Ya bahasa Indonesia aja sih, jangan pakai bahasa Sunda. Karena saya juga kadang-kadang bahasa Sundanya nggak bagus. Siap. Bukan gimana takut menyinggung orang, karena bahasa Sundanya tuh nggak bagus banget. Berarti pakai bahasa Indonesia aja lah ya. Ya dicampur boleh lah, sedikit-sedikit. Ya, Teh ini kan barista perempuan, salah satu barista perempuan yang ada di Bandung. Kalau cowok mungkin disebutnya barista, tapi kalau cewek mungkin baristi kali ya. Naruhodo. Emang ada ya bahasa kata itu baristi itu ada? Ada ya? Baristi itu untuk cewek malah. Oh oke. Banyak Jadi, yang belum tahu kan gitu. nah itu aku nggak tahu sih. Aku nggak tahu. Aku baru tahu itu adalah baristi. Yare da ze. Nah itu aku nggak tahu sih. Aku nggak tahu. Aku baru tahu itu adalah baristi. Jadi kayak mahasiswa dan mahasiswi ya. Ya, mirip-mirip lah. Oke, Teh, aku pengen tahu dong, kenapa sih pengen jadi baristi? Atau motivasinya apa sih jadi baristi itu di awalnya? Awalnya jadi tuh karena Kanti pribadi adalah mahasiswa, terus kan biasanya suka nugas tuh keluar nyari wifi, dan biasanya kan tempat yang paling enak buat nugas tuh coffee shop ya. Terus sering pulang malam ngeluarin uangnya buat kopi awalnya gitu. Terus kayak mikir kenapa sih nggak dibalik aja, justru sama-sama pulang malam tapi ngehasilin uang dari kopi. Pertama ngehasilin uang dari kopi, kedua jadi tahu kopi yang enak yang enggak, malah bisa belajar gitu. Soalnya lumayan tiap-tiap ngopi pulang malam ngeluarinnya kayak 50.000 gitu. Sedangkan kalau jadi barista kan dapat juga dari ngopi iya, dibayar iya, sama-sama pulang malam gitu. Ibaratnya gitu. Simpelnya sih dulu gitu. Mikirnya cuma sesimpel itu. Dari pemikiran yang simpel menjadi sesuatu. Iya, dari pemikiran simpel malah jadi profesi sekarang. Kalau boleh tahu dulu kuliahnya di mana? Masih kuliah sampai sekarang, belum lulus di. Masih kuliah? Masih di Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung. Oh, jadi NHI Bandung yang di Setiabudi? Kalau ya, yang Setiabudi yang negerinya, yang di Lembang yang swastanya. Kamu yang di? Yang negerinya, yang di Setiabudi. Oh, yang di Setiabudinya, yang deket tukang apa namanya? Serabi? Betul. Serabi NHI seberang. Kalau ngobrol sama gue masalah makanan cepet. Oke. Kalau boleh tahu di NHI ngambil jurusan apa? Ngambil jurusannya manajemen destinasi, malah nggak ada sangkut paut sama kopi sama sekali, jauh. Emang di NHI itu ada ini ya, ada pembahasan atau ada yang kayak barista gitu-gitu? Ada. Kalau untuk yang kopi ada? Ada. Jadi tuh biasanya kalau untuk yang kayak barista atau bartender itu program studinya manajemen food and beverage. Jadi emang dia belajar kopinya, belajar alkoholnya, belajar mocktail, koktail segala macam dia belajar. Tapi kalau Kanti pribadi sih malah nggak ada sangkut pautnya sama food and beverage. Nani? Terus di mana? Di hotel atau di cruise atau apa? Ngambilnya manajemen pariwisatanya, jadi manajemen destinasi, lebih ke arah pembangunan. Ke arah destinasi pariwisata ya? Ya, lebih ke perencanaan, pembangunan, pengelolaan buah wilayah. I know. Gak ada sangkut pautnya sama kopi. Oh, jauh banget. Ya, aku cukup paham sih, karena aku juga orang pariwisata. Untuk manajemen pariwisata aku cukup paham. Sorry, suaranya jelas gak, Kanti?
Jelas. Di kantin jelas banget. Oh, oke. Nah, terus jadi udah dari tahun berapa sih jadi baristi? Mulai Dan awalnya seperti apa? Atau misalnya kepikiran untuk ya udahlah jadi baristi di mana pertama kali? pertama kali banget itu mulai kepo-kepo kopi itu di 2017 karena tuh tadi kan suka ngopi, main sekali 2 kali ke tempat itu, jadi kenal sama baristanya. Dari situ mulai nanya sih kayak, Pak ini gimana, ini apa dari situ. Tapi kalau benar-benar jadi baristinya sendiri, benar belajar itu 2019 sih, baru setahun. Dan di Corner Coffee. Jadi kerja sebagai sebagai baristinya itu di tahun 2019. Baru 2019, masih anak baru lah. Gitu. Oh, oke. Jadi kalau sebagai baristinya baru lah ya, baru-baru ini ya. Baristinya baru, cuman sebelum ngelamar jadi barista itu emang udah keliling, maksudnya keliling tuh kayak mulai nanya ke teman-teman yang udah jadi barista, minta ajarin lah. Ini gimana. Dari situ kan makin tertarik gitu. Terus sekarang senang nggak sih jadi barista itu? Jadi barista senang, cuman ya tiap pekerjaan pasti ada plus minusnya ya. Nggak selalu senang, nggak selalu sedih. Ya kadang senang, kadang enggak. Gitu. Terus cara ngebagi waktunya antara waktu kuliah, karena kan masih kuliah nih saat ini. Ngebagi waktu kuliah dengan waktu kerjanya gimana? Kebetulan sih karena semester ini kayak ngambil cuti, jadi fokus di kerja. Cuman pas sebelum itu, jadi kalau paginya kuliah, pulang kuliah kabarnya sore tuh dari jam 5 sampai jam 12 malam, jam 1 baru pulang sampai rumah gitu. Wow. Ngambil jadwalnya sore. Terus gitu. capek banget gak sih? Capek sih, tapi udah seneng ya gimana, jadi dinikmatin. Gila, itu benar-benar harus kayak maybe like 18 hours kamu harus ada di luar gitu ya? Iya. Cuman karena emang seneng, ngelakuinnya seneng gitu. Ke kuliah kan tanggung jawab, ke kerja jadi baristinya kesenangan gitu. Jadi ya dijalanin aja gitu. Oke. Terus aku nggak mau nanya dukanya dulu sih jadi baristi. Aku pengen tahu dulu tentang sukanya jadi baristi itu seperti apa. Sukanya setidak-tidaknya aku bisa membuat kopi enak untuk diri sendiri. Pertama itu sih, paling penting itu sih. Jadi buat diri sendiri ya, bukan buat orang lain dulu ya. Sebelum ke orang lain kan minimal buat diri sendiri gitu. Terus kayak apalagi ya, kadang orang nganggepnya wah jadi baristi keren gitu, dianggap orang oh itu sesuatu yang keren karena wah serve kopi tapi cewek gitu kan, kayak keren. Terus sukanya lagi adalah ya semakin kesini kayak semakin jadi tahu oh ternyata kopi itu begini yang tadinya anggapnya gampang ternyata enggak, dan itu tuh makin diulik makin seneng gitu. Asia. Boleh nggak ganti? Aku pengen tahu nih, karena jujur aku nggak terlalu banyak minum kopi. Kasih tahu nih ke aku dan ke orang-orang yang sekiranya nonton video ini, perbedaan kopi yang kamu tahu, kayak misalnya Arabica, Robusta dan segala dan macamnya gitu. Yang basicnya aja, aku cuma minta yang basicnya aja. Jadi tuh kan ada, kalau di Indonesia sih rata-rata Arabica sama Robusta. Nah, biasanya orang itu nggak mau minum kopi karena dia bilang kopi itu jahat lah, bikin sakit lambung. Sebenarnya nggak juga. Justru kalau gimana jelasin nih? Kalau Arabica dia
akan lebih asam. Ya. Pasti dia akan lebih asam dan di dalamnya itu di ketinggian 1000 mdpl kan. Sedangkan robusta dia itu lebih pahit dan yang bukan merusak lambung, yang jahat ke lambung itu sebenarnya yang robusta gitu. Kalau untuk arabica Ini kita nggak ini aman-aman. Ini kita nggak bicara tentang ini ya, kita nggak bicara kayak tentang kopi-kopi saset ya. Ya, enggak. Ini kita bicara benar-benar yang pure coffee kan. Kopi. Oke, jadi menurut Kanti sendiri lebih bagus yang arabica yang agak asam dibanding Iya, robusta kalau untuk badan. Ya karena kalau arabica dia kafeinnya lebih rendah daripada si robusta. Oh oke. Tuh kan kadang orang nggak mau minum kopi karena setelah minum kopi dia jantung berdebar kan, lebih cepat terpacu. Ya. Itu karena faktor dari si kafeinnya yang tinggi. Makanya kenapa ke arabica, karena arabica itu dia lebih rendah si kafeinnya. Mudahnya begitu. Terus oke, itu mudahnya ya. Terus dari proses biji kopi sendiri, aku nggak ngerti sih. Ada beberapa orang yang bilang kayak kopi itu harus didiemin dulu sekian lama supaya makin enak atau apa gitu. Itu ada nggak sih yang kayak gitu-gitu kalau dari sisi barista atau baristinya sendiri gitu? Ada sih, jadi tuh dari green bean kan biasanya kita ngobrolnya buat orang yang nggak ngerti lah ya, yang buat awamnya aja. Kalau dijelasin rinci kan banyak banget tuh. Misalkan dari green bean diolah terus di roasting itu kayak dipanggang lah si kopi itu sampai yang dari bijinya hijau ke yang hitam-hitam. Biasanya sih dari fresh roast atau setelah di roasting dia butuh waktu 1 minggu dulu. Itu udah disebutnya masa resting. Jadi selama 1 minggu, itu biar ngeluarin si karbonnya dari si kopi yang baru selesai di roasting itu. Minggu sampai 10 hari lah, baru enak. Gitu sih. Jadi itu perjalanannya lumayan panjang ya, sampai dari mulai biji dipetik sampai ke biji bubuk kopi jadi, itu perjalanannya lumayan panjang, bener nggak? Panjang. Sebelum di roasting juga kan dia ada prosesnya, ada yang natural, honey, full wash gitu. Mungkin teman-teman nanti bisa searching aja di internet gitu. Karena kalau dijelasin satu-satu, itu kayaknya perlu beberapa part ya. Iya, panjang banget lah. Sampai di roasting seminggu baru itu dibilangnya golden roast-nya lah, yang enaknya. Kita tuju hari. Nah, aku pengen tahu lagi nih. Indonesia ini kan lumayan kaya nih akan kopi ya. Betul. Bahkan kita ada beberapa jenis kopi yang diimpor keluar, bahkan ada beberapa yang aku tahu di daerah Sulawesi, itu perusahaan dari luar negeri bikin company di sana cuman untuk kopinya doang. Terutama Jepang ya, aku tahu. Yang aku tahu pasti itu Jepang. Benar. Karena aku pernah beli kopinya waktu itu di Toraja. Oke, kita sebut nama daerah Toraja. Aku pernah beli kopinya di sana dan itu ternyata adalah perusahaan Jepang, bukan perusahaan Indonesia. Benar. Karena waktu aku ke Jepang, kebetulan pas aku ke Jepang, aku nemuin tuh si kopi yang aku beli di Toraja itu di sana. Ya, benar. Sama persis packaging dan segala macamnya, itu di sana gitu. Menurut Kanti sendiri, kalau dari Sabang sampai ke Merauke, dari mulai Aceh sampai ke Irian, kopi yang paling terkenal tuh kopi apa sih? Atau yang paling terkenal dulu deh. Yang paling Coba boleh nggak sebutin 5 jenis kopi yang paling terkenal di Indonesia? Paling terkenal biasanya orang-orang seneng itu Gayo sih. Pertama pasti Gayo nyebutnya. Gayo kopi Aceh, oke. Terus Toraja. Terus Wamena, biasanya tuh orang-orang seneng tuh nyari kopi-kopi timur. Oke. Wamena tuh Irian. Terus? Terus Lintang Dua Batak. Daerah Batak itu juga lumayan sih, Sumateraan. Sama yang paling terkenal dan di mana-mana beans dari Jawa Barat. Jawa Baratnya mana?
Jawa Barat tuh yang macam-macam sih kayak Pengalengan yang gitu-gitu. Karena sekarang tiap-tiap ke coffee shop ya pasti bis Jawa Barat lagi, bis Jawa Barat lagi. Gitu. Pernah nyobain kopi Garut gak? Kopi Garut pernah, tapi ya Karena gitu. aku pernah punya teman, orang Garut, dia itu bikin kopi yang warnanya bisa nggak coklat atau nggak hitam, Sebenarnya kalau tapi agak kuning. biar nggak coklat atau nggak hitam banyak sih faktornya tuh banyak. Bisa jadi dari ground size-nya, mungkin si ukuran gilingan kopinya, bisa jadi dari si suhunya mungkin. Oh, oke. Cara teduhnya dia pakai kan ada V60 ya, ada Aeropress, ada apa itu bisa jadi banyak faktor lah. Kenapa si kopinya jadi nggak hitam kan semakin. Oke, jadi sebenarnya cara menyeduh kopinya sendiri tuh itu berbagai macam cara ya? Ya betul. Beda-beda ya. なるほど。 Terus kalau menurut Kanti sendiri, si kopi itu bisa dicampur sama apa aja sih? Kopi Yang enak gitu. Kalau misalnya kayak kopi susu itu udah pasti dong, itu udah banyak yang jual sasetan juga banyak gitu. itu di mana-mana kayaknya tren kopi susu. Ya. Tapi ada nggak sih kalau dari sisi barista sendiri yang kayak ada nih yang enak nih kopi misalnya pakai teh manis gitu atau apa? Aku kan nggak tahu. Ada sih. Tapi itu kan harus ngulik lagi. Cuman rata-rata ya biasanya espresso. Espresso itu ekstraksi dari si biji kopinya menggunakan air panas gitu kan. Si espresso sendiri kalau dicampur pakai lemon juice gitu, terus pakai soda, di shake aja, itu udah enak sih. Itu paling mudah lah. Itu enak, kayak dia ada asemnya, ada pahitnya, ada soda-sodanya, manisnya dari si soda juga dapet, manis dari espressonya. Itu paling mudah. Jujur gak kebayang sih rasanya kayak apa, karena aku nggak biasa minum kopi yang gimana ya. Kalau ada asam, ada pahit, ada manisnya. Wow. Nano sih di lidah kayak gimana ya ngejelasinnya. Manis asam asin ramai rasanya. Terus kayak espresso pakai soda aja tuh juga udah enak, kayak espresso pakai Sprite misalnya. Itu juga enak. Sebenarnya banyak sih, harus diulik, kayak mungkin espresso pakai sirup cranberry dicampur soda, dicampur apa lagi juga itu enak sih. Ada Tapi pahit. namanya bukan kopi dong kalau kayak gitu. Itu jatuhnya jadi kayak moktelan gitu. Dan itu lagi hype sih buat di Bandung sendiri. Itu kayak lagi setiap barista lagi ngedevelop menu moktel, lagi ngulik mana nih yang enaknya gitu. Ada inovasi ya, karena kan kalau gitu-gitu aja juga orang pasti bakal bosan. Makanya ini lagi rame banget barista atau baris itu ngulik moktel bahan dasarnya espresso gitu. Ya, I know. Jadi menurut Kanti sendiri kopi itu adalah minuman yang untuk semua kalangan, tapi dengan inovasi yang ada itu hanya untuk beberapa kalangan yang memang menyukai atau mencintai itu sendiri ya. Benar. Kadang kan Nah, ada jadi yang jujur kan banyak nih orang yang nongkrong cuman oke, kopi susu satu, dia sasetan nih gitu kan. Kopi susu satu sasetan. Terus ada juga orang yang dia nggak pernah mau tuh minum kopi sasetan, tapi di saat dia datang ke coffee shop dia minta mocktail atau apa, itu ada ya berarti. ya, banyak lah yang kayak gitu. Oke, berarti aku paham sih dengan masalah si kopi itu, karena aku sebelumnya nggak ngerti. Jujur, aku kalau misalnya kayak aku nggak suka dengan kopi sasetan, tapi beberapa kali aku kayak waktu aku lagi di Aceh, aku minum kopi dan it's okay, I like it. Dan even in Bali gitu kan, ada kopi Kintamani, I try it dan I like it gitu. Di saat dia murni, like it gitu. But yeah, for the price it's expensive. Banyak faktor. Kadang kan orang pengennya ngopi
murah gitu, padahal dia nggak tahu sebenarnya seberapa bagus dari si beansnya, seberapa berkualitas misalkan susu atau bahan-bahan yang dipakai. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk kopi di harga mahal tapi rasa enak, menurut Kanti worth it aja ya. Cuman kan di Indonesia sayangnya jarang ada orang yang mikir kayak gitu. Dia pengennya di harga 25.000, 30.000 tuh udah enak banget. Kayaknya enggak sih kalau sekarang ya. Kalau sekarang sih enggak. Mungkin 10% orang yang nongkrong atau beda banget sama dulu gitu. Kalau sekarang tuh mungkin 10% orang yang nongkrong dia akan spend money buat, bukan cuma buat pride tapi buat taste. Ya. Benar. Karena jujur kalau aku nongkrong terus kopinya biasa. Pertama kopi biasa aja, kedua tempat nongkrongnya juga biasa aja. I don't like it. Aku pasti akan pergi mau berapapun harganya itu gitu. Benar. Mau dia murah, mau dia mahal, tapi begitu kita masuk ke satu tempat kopi, ya ada satu, ya itu coffee shop yang memang aku sering banget nongkrong dulu di Jakarta. Itu mungkin aku bisa 2 kali datang ke sana. Cuma buat nyegerin pikiran aku di saat aku lagi stres banget karena masalah kerjaan. Karena itu juga tinggal 2 kali kontrol dari kantor. Karena dekat banget. Itu benar-benar ada di bawah kantor. Itu aku akan spend mungkin satu kali datang sekitar 100.000, 150.000, tapi ya it's okay, it's worth it gitu. Worth it. Untuk kopi, untuk coklat di sana itu oke banget. Aku nggak usah sebutin mereknya lah karena juga nggak ada endorse dari mereka juga. Udah di endorse ya. Iya benar. Oke. Itu tadi dari sukanya dan ada sedikit pelajaran tentang kopi dari Kanti. Aku pengen tahu dong dukanya nih untuk baristi cewek. Sedangkan kita tahu lah ya, banyak orang yang iseng di Indonesia ini, dalam artian dia datang terus ngeliat cewek jadi barista atau jadi baristi, atau misalnya ceweknya pelayan. Ada nggak sih tindakan orang itu yang kayak iseng kayak gitu? Banyak ya kalau kayak gitu, kayak misalnya kadang lagi ngebar nih, dia pesannya kayak manual brew gitu, terus dia sengaja nongkrongin depan bar gitu, bilangnya sih mau ngeliat ya kak prosesnya, ya masa nggak dibolehin gitu kan, ya silakan aja. Iya. Ntar ujung-ujungnya pasti Instagramnya apa, udah dari Instagram WhatsAppnya apa kayak gitu. I want to be a fuckboy. Terus yang paling risih ya kalau Kanti pribadi sih, pernah lagi serve ke customer karena waktu itu masih di kedai, nggak ada waiters gitu kan, lagi serve itu tuh tangan sampai dipegang-pegang. Jangan sentuh aku, aku jijik sama mas, aku benci. Terus kayak ditanyanya tuh ya udah mulai ngelecehin lah, kayak udah punya pacar atau belum gitu, kalau misalkan jadi pacar aku mau atau enggak, ya mungkin konteksnya bercanda gitu, cuman ya gimana ya, namanya orang kadang digituin juga risih kan gitu. Malah Ya karena kan kalau yang aku tahu ya, barista atau ya barista itu atau baristi itu, barista lah ya, aku nggak bicara baristi, kebanyakan itu sebenarnya cowok kan yang jadi barista, mayoritasnya gitu. tadinya gitu, cuman sekarang Oke. banyak banget barista cewek sih, udah di mana-mana kayaknya. Oke, jadi sekarang juga udah mulai banyak ya emansipasi wanita atau perempuan yang pengen jadi barista atau baristi. Karena sebenarnya itu barista cewek itu pemanis, pemikat juga buat si tempatnya ngedatengin masa gitu. Kadang kan kalau cowok lagi bosan ya, kayak di bar cowok gitu. Nah kadang dikasih pemanis lah, dikasih baristanya atau baristinya cewek. Mungkin nggak cantik tapi dia good looking, mungkin dia nggak cantik tapi dia sangat ramah gitu kan, banyak faktornya. Dan biasanya Pertanyaan gue, sorry gue potong, pertanyaan gue adalah nggak cantik tapi good looking itu gimana ya? Yang good looking itu biasanya agak manis deh. kan kalau cantik dia belum tentu manis ya. Kadang kan kalau orang cantik dilihat sekali ya udah selesai gitu. Tapi kan kalau orang manis kayak diliatin
berapa lama juga nggak akan ngebosenin gitu. Dan biasanya sih barista gitu ya, nyari yang manis. Jadi ketika dia lagi ngebrew gitu. Jadi sebenarnya banyak dong. Kenapa? Banyak dong baristi yang cantik-cantik tuh banyak ya. Banyak banget. Indahnya pemandangan banyak cewek. Body babadon. Malah sampai ada kayak bercandaannya kita sih barista seleb lah. Barista seleb, wow. Barista seleb, ada bercandaannya gitu. Tapi sih kalau teman-teman barista sendiri kayaknya nggak pernah ngerasa dirinya barista seleb, cuman jadi bercandainnya gitu. Kalau Kanti sendiri termasuk salah satu barista seleb? Enggak. Enggak sih. Oh, jauh. Barista seleb mah yang knowledge-nya jauh lebih pintar, lebih cantik, lebih good looking gitu. So just do it! Make your dreams come true! Terus yang aku tahu nih, untuk barista sendiri itu kan selalu ada apa namanya? Ada pertandingan ya, pertandingan barista kalau nggak salah. Benar. Itu Kanti udah sering ikut? Kalau buat kan ada yang fun brewing, ada yang satunya lagi yang lebih seriusnya gitu. Kalau Kanti sih sering, cuman baru ke fun brewing sih. Kalau ke yang harus ada kumpul sorry atau open service kayak gitu belum sampai lah, belum berani sebenarnya. Open service tuh kayak gimana ya? Jadi kita kompetisi, kita nyeduh. Sambil kita nyeduh, kita sambil ngejelasin ke jurinya itu kita nyeduh dengan metode apa, beans dari mana, dengan suhu berapa, rasa yang nanti dihasilkannya seperti apa gitu. Sedangkan kalau fun brewing, dia biasanya di battle sih, kayak satu sama-sama nyeduh, nanti jurinya nyobain, terus milih mana yang lebih enak, cup A atau cup B gitu. Itu akan ada bedanya ya pasti ya? Pasti ada bedanya, walaupun tipis-tipis ya, tapi kan biasanya kalau orang kopi, dia sensorinya udah terlatih lah. Ngopi. Iya, paham. Gitu. Karena kalau aku sih nggak bakal ada bedanya, sama aja kopi juga sih kalau Kalau buat. orang awam biasanya, tapi kalau mungkin seniornya Kati atau teman-teman barista yang lain sih, biasanya suka ngerasa cup A sama cup B beda mungkin gitu. Terus, nah, ini yang aku pernah tahu nih, ada salah satu temanku barista di kota Jogja. Dia tuh pernah bikin status dulu banget. Dia pernah bikin status kayak, songong banget, baru ngerti pembagian 1:1 aja udah kayak ngasih tahu gue sebagai barista. Nah, secara kamu ini cewek dan baristi. Suka ada nggak sih orang-orang yang suka sotoy kayak gitu, terus kayak teh itu salah teh atau gimana gitu? Itu kalau kami ya, maksudnya teman-teman barista sih biasanya nyebut itu pendekar. Gitu. Dan itu sering sih, kayak beberapa kali ke kedai kayak gitu, misalkan kayak lagi nyeduh di depan barnya diliatin, terus kayak ditanya, teh kenapa itu suhunya sekian, kan harusnya sekian, teh kenapa ini pakainya sekian gram, harusnya kan sekian. Padahal kan sebenarnya untuk menyeduh sendiri tidak ada patokan ya, maksudnya yang benar seperti apa, yang salah seperti apa, karena kan tiap barista pasti punya karakter masing-masing ketika menyeduh gitu. Misalkan dia stylenya ground size-nya berapa, suhunya berapa, dan itu kan cocok-cocokan juga sama beans. Jadi nggak bisa disamaratain tuh setiap nyeduh pakai suhu 90 misal. Terus si ukuran gilingannya misalkan kasar, kan nggak bisa. Karena tiap seduhan dia punya treatmentnya masing-masing. Setiap kopi dia punya treatment masing-masing. Jadi nggak bisa disamaratain. Dan si pendekar-pendekar itu dengan pengetahuannya yang segitu-gitu aja, dia berpikirnya kalau semua kopi itu ya menggunakan cara yang sama itu kadang ya kita mah ketawa-ketawa aja lah. Jadi sebenarnya para pendekar kopi itu adalah
pahlawan kesiangan ya. Atau kadang tapi ada juga sih pendekar kopi yang sebenarnya dia emang paham dan mengerti, terus dia kayak main ke kedai kayak cuma pengen nguji baristanya aja, dia kayak pengen tahu seberapa groginya barista kalau digituin. Itu sering sih, banyak lah teman-teman yang usil kayak gitu ke kedai-kedai baru. Tapi itu bisa kelihatan orang yang benar-benar paham sama orang yang cuma sekedar dia taunya tuh cuma kulitnya doang gitu. Bisa kelihatan. Biasanya tuh kalau orang yang lebih paham dia bakal banyak diemnya sih. Kayak oh iya diseduhin apa tuh dia cobain ya udah gitu. Sedangkan orang yang maaf kayak baru taunya sedikit, itu dia bakal banyak komentar, ini nggak enak lah, inilah gitu. Ulek ka dewek becek. Nah, ulek ka dewek. Kalau kata orang Sundanya mah bacot lah, ngutruk. Bacot. Gitu. Oh itu tuh banyak ya? Banyak. So kalau misalnya si coffee shop ini di Bandung atau barista ini untuk keluar Bandung pada berani nggak sih? Kayak misalnya ada yang nawarin Kanti, kalau let's say misalnya Kanti udah lulus kuliah terus jadi mau nggak jadi kayak trainer untuk barista di daerah mana gitu, kayak di Kalimantan atau apa? Pasti mau sih, tapi itu juga dilihat dari kapasitasnya Kanti juga. Apakah Kanti merasa sudah mampu atau belum sih? Gitu. Kayak nge-training orang tapi kayak belum banyak tahu kan malu juga ya. Ntar mau ngajarin apa gitu. Tapi kalau misalkan memang sudah sesuai dengan kemampuan dan Kanti merasa kayaknya emang harus naik level ke arah situ gitu, pasti mau banget lah. Jadi itu tuh pertamanya adalah junior barista, senior barista, terus apa? Boleh nggak dijelasin? Biasanya sih ya junior barista, kayak yang dari nggak tahu apa-apa sampai akhirnya tahu, terus nanti senior barista. Cuman kalau di sini biasanya setelah jadi senior barista dia antara jadi Q grader atau jadi roaster gitu. Q grader itu apa? Q grader itu mudahnya kayak orang yang cuman nyobain kopi, dia memastikan si kopi ini kayak gimana, enak apa enggak. Kalau roaster itu adalah orang yang merosting si green bean menjadi si beansnya, kayak tukang panggang kopi lah gitu. Oke. Jadi ada jenjangnya juga ya di dunia barista itu. Karena pada dasarnya kan manusia tidak pernah merasa puas ya. Pasti setelah jadi junior barista, jadi senior barista, ntar dia ngerasa belum puas, kayak ini apalagi nih yang bisa diulik. Mungkin dia nguliknya ke roaster, atau misalkan dia lebih pengen jadi Q grader, kan banyak. Dan sekolahnya juga kan, jadi barista tuh ada sekolahnya juga gitu. Good job. Kalau kamu sebelumnya sekolah atau cuman otodidak dari teman-teman dong? Otodidak dari teman-teman, otodidak dari seniornya Kanti yang di baca dan kawan-kawan ya. Ya, tapi satu sisi sih pengen ya, maksudnya kayak pengen sekolah lah, supaya nambahin ilmu. Pengen sekolah untuk jadi barista. Benar. Jadi jangan nanggung lah. Tapi sayangnya untuk sekolah barista itu kan cukup mahal ya, dan belum ada rezekinya sampai sana. Tapi pengen sih suatu saat kalau misalkan ada rezekinya, pengen banget sekolah biar sekalian gitu. Katanya yang terkenal itu di Malaysia bukan sih? Banyak sih orang kan bilang terkenalnya di sini, terkenalnya sini, sebenarnya banyak. Tapi untuk di Indonesia sendiri juga ada sih. Tapi kan balik lagi ya, orang suka gengsi-gengsian, kadang lebih bagus di sini gitu. Yang di sininya kurang gitu. Terus di Indonesia sendiri tuh bagus sih. Kalau cuman kan biasanya orang Indonesia mah gengsi, menganggap segala sesuatu yang dari luar negeri itu jauh lebih baik. Malu-maluin gua aja loh. Gengsi dong. Yeah, I know it. I know about that.
Dari segala bidang, Enggak. bukan cuman kopi gitu. Buat di Indonesia, menganggap luar negeri jauh lebih baik. Cintailah produk-produk Indonesia. Oke, satu pertanyaan terakhir. Pernah nggak ada orang yang aku tahu nih, orang kalau udah datang ke coffee shop itu bullshit kalau dia nggak punya duit. Pernah nggak ada orang yang sampai nawar? Neng misalnya, kalau ditawar jalan sama saya berapa? Ada nggak sih yang kayak sampai kayak gitu? Alhamdulillahnya sih kalau sampai gitu enggak ya. Cuman kalau yang datang terus bilang nggak punya uang buat ngopi sih ada, cuman untungnya nggak nyampe nawar biar jalan sama dia gitu. Karena di tempat kanti yang sebelumnya kita kopi hitam itu bayarnya seikhlasnya, jadi nggak punya uangnya tuh bisa lah ngopi harga 5.000 gitu. Tapi ya cuman kopi hitam, nggak bisa kopi susu gitu. Oke. Cuman yang lucu sih pernah ya lagi event, terus si orangnya nanya kayak ngebar di mana gitu kan awalnya. Terus lama-lama dia datang terus, tiba-tiba ngirimin bunga gitu. Ada aja sih kelakuan dari customer tuh. Mungkin kalau dari saya cowok, Kirimin bunga. iya bener. Kayak dikirimin, jadi ada kayak buket gitu kecil, terus tulisannya kayak Dear Barista Corner Coffee Roastery, terus bla 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 bla, ada suratnya gitu. Itu lucu sih menurut Kanti sampai segitunya ya, buat mengapresiasi si barista cewek gitu. Good job. Kalau barista cowok mungkin jarang ya ada yang dikirimin bunga-bunga kayak gitu. Nggak ngerti ya, aku belum pernah coba ngobrol sama barista cowok sih. Nanti kalau misalnya memang ada kesempatan aku akan coba ngobrol sama barista cowok sih. Dan biasanya tuh kalau barista cewek dia punya fans masing-masing gitulah. Itu fansnya garis keras. Enggak sih, tapi maksudnya kayak kalau dia datang ke coffee shop A misal, terus si teteh baristinya nggak ada, pasti nanya kayak si teteh ininya kemana gitu. Pasti ada aja. Terus kalau misalnya si tetehnya pindah ke coffee shop yang lain, dia akan pindah juga dari situ. Iya, biasanya dia akan mengejar si tetehnya ini, si baristinya ini gitu. Itu masuknya fans garis keras dong kalau kayak gitu. Garis keras ya, tapi biasanya gitu sih. Iya. Mungkin karena dari segi seduhannya udah cocok sama si baristi ini. Pertama dari selain dia good looking, terus seduhannya enak. Pas dia pindah ngebarnya gitu ke yang lain, dia akan nyari si teteh ini pindah kemana sih gitu. Biasanya sih gitu ya. Ada-ada aja lah. Oke, untuk yang terakhir, aku mau minta, ada nggak sih kesan atau pesan dari Kanti untuk ke teman-teman sesama baristi, atau ke yang tadi dibilang pendekar kopi, ya buat orang-orang supaya lebih aware gitu akan hal ini gitu. Apa ya, paling kalau buat sesama teman-teman barista tetap semangat, karena sebetulnya kita adalah baburista bukan barista. Ya nyuci iya, ngebersihin bar iya, nyikat iya, nyapu iya, segala macam. Pokoknya tetap semangat dan tetap mawas diri, jangan pernah merasa kita hebat, karena di luar sana masih banyak orang-orang hebat. Good job. Untuk pendekar-pendekar kopi nggak apa-apa sih mau jadi pendekar juga, itu adalah pilihan teman-teman pendekar. Karena tanpa adanya pendekar, barista-barista juga tidak merasa bakalan sulit untuk berkembang ya. Kan dari adanya pendekar kita jadi kuat mental misal, terus jadi kayak belajar lebih banyak lagi supaya gimana caranya kita serve dengan baik, walaupun udah kesal banget tapi kan tetap harus good mood ya. Gitu sih. Oke, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi Kanti. Mohon bersabar, ini Banyak ujian. juga sudah mengajak aku untuk collab. Ya, siap. Ya, bye-bye Kanti. Dadah.